Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Petani Belusukan. Apa kabar semua sahabatnya Petani Belusukan? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya, berkah dunia akhirat, amin ya robbal alamin. Jadi untuk teman-teman yang kiranya baru menemukan channel Petani Belusukan, jangan lupa klik subscribe, share, komen, dan bagikan jika ini bermanfaat. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu mendukung channelnya Petani Belusukan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas betapa pentingnya kita melakukan pembuatan tapak kuda di lahan sawit yang miring ya. Jadi langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Dengarkan dan simak baik-baik penjelasannya. Pada tanaman sawit di lahan miring, tapak kuda, juga dikenal sebagai teras kontur, berfungsi untuk mengendalikan erosi tanah dan meningkatkan penyerapan air oleh tanaman. Teras kontur membantu mengurangi kecepatan aliran air permukaan, runoff, sehingga mencegah tanah tergerus dan menjaga kesuburannya. Selain itu, tapak kuda juga dapat berfungsi sebagai tempat penampung air hujan, yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman sawit, terutama saat musim kemarau. Berikut penjelasan lebih rinci. 1. Mengurangi erosi. Dengan membuat teras kontur, aliran air permukaan akan terhambat dan kecepatan alirannya berkurang. Hal ini mencegah tanah tergerus dan menjaga kesuburan tanah, yang penting untuk pertumbuhan tanaman sawit. 2. Penyerapan air yang lebih baik. Teras kontur membantu menciptakan kondisi di mana air hujan dapat terserap ke dalam tanah secara lebih efektif. Air yang terserap ini akan menjadi sumber air bagi tanaman sawit, terutama saat musim kemarau, yang mana sangat penting untuk pertumbuhan dan produktivitas tanaman. 3. Meningkatkan kesuburan tanah. Dengan mengurangi erosi dan meningkatkan penyerapan air, teras kontur dapat membantu meningkatkan kesuburan tanah. Tanah yang subur akan mendukung pertumbuhan tanaman sawit yang sehat dan produktif. Dan 4. Penggunaan lain. Selain fungsi utama di atas, tapak kuda juga dapat dimanfaatkan untuk menampung sampah organik atau pupuk kompos, sehingga dapat menjadi sumber bahan organik bagi tanaman sawit. Jadi kira-kira seperti itu fungsinya teman-teman ya. Jadi ini ada lagi fungsi lain daripada tapak kuda, merujuk pada piringan kelapa sawit. Tapak kuda dalam konteks perkebunan kelapa sawit merujuk pada piringan, yaitu area di sekitar pangkal batang kelapa sawit yang dibuat lebih tinggi dari tanah di sekitarnya. Fungsinya adalah untuk 1. Meningkatkan penyerapan air dan unsur hara. Piringan membantu air dan unsur hara yang ada di permukaan tanah terserap lebih efektif oleh akar tanaman, tanpa terganggu oleh pertumbuhan gulma atau tanaman lain. 2. Memperbaiki drainase. Dengan lebih tinggi dari tanah sekitarnya, piringan membantu air hujan atau irigasi mengalir keluar dari sekitar batang kelapa sawit, sehingga mencegah tanaman terendam air yang berlebihan. 3. Mencegah pertumbuhan gulma. Piringan yang bersih dari gulma dan rambatan membantu memastikan bahwa tanaman kelapa sawit mendapatkan cukup air dan unsur hara tanpa persaingan dengan tanaman lain. Dan 4. Memudahkan pemupukan dan perawatan. Piringan yang bersih dan terawat memudahkan pekerja untuk melakukan pemupukan, penyiraman, dan perawatan lain pada tanaman kelapa sawit. Dengan menjaga piringan tetap bersih dan terawat, perkebunan kelapa sawit dapat meningkatkan efisiensi penyerapan nutrisi oleh tanaman, memperbaiki drainase, dan mencegah pertumbuhan gulma yang merugikan.
Jadi itulah tadi beberapa fungsi tapak kuda, dan tapak kuda merujuk pada piringan. Semoga bermanfaat, dan terima kasih sudah menyaksikan video dari petani belusukan kali ini. Selamat menonton sampai selesai.
Terima kasih banyak. Saya ucapkan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.